Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Kemenduk Bangga BKKBN Sulbar. Selamat datang di podcast Karyawana, keluarga keren berwawasan kependudukan dan pembangunan keluarga. Podcast ini membahas mengenai isu-isu kependudukan, pembangunan keluarga, dan penanganan stunting. Perkenalkan, nama saya Zamzam, Widai Suara Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah dibersamai juga dengan narasumber istimewa, yakni Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga / BKKBN Provinsi Sulawesi Barat. Selamat datang di podcast Karyawana, Pak. Selamat datang Mbak, terima kasih telah diundang di podcast ini. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, Pak ya. Nah, izin Pak menyampaikan juga pada episode kali ini merupakan episode perdana Karyawana di tahun 2025 dan sekaligus memasuki babak baru dari perjalanan panjang BKKBN, Pak. Setelah kini bertransformasi menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang disingkat dengan Kemenduk Bangga / BKKBN. Perubahan ini didasarkan dari Peraturan Presiden nomor 180 dan 181 tahun 2024 dan tidak hanya mengubah nomenklatur saja namun juga membawa semangat baru tentunya ya untuk visi pembangunan keluarga Indonesia. Nah, pada saat ini Pak, Bapak Menteri dan Bu Wakil Menteri sedang mensosialisasikan program Quick Win. Mungkin kalau masyarakat familiarnya dengan kata Quick Count. Uh, Penghitungan cepat pada pemilihan umum. Nah, kalau Kemenduk Bangga / BKKBN untuk program Quick Win sendiri itu seperti apa, Pak? Program Quick Win adalah serangkaian inisiatif prioritas yang dirancang oleh Kemenduk Bangga BKKBN untuk memberikan hasil cepat dan nyata terhadap isu-isu strategis. Ya, di sini kita tahu bahwa kementerian baru pasti ada Quick Win ya, yang merupakan program 100 hari sebuah kementerian. Dan untuk Kemenduk Bangga BKKBN ini memiliki 5 program untuk Quick Win, yaitu Taman Asuh Anak ya atau Tamasya kita singkat. Lalu juga ada gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting, dan juga ada gerakan ayah teladan atau GET, dan juga lansia berdaya, dan juga mungkin ada satu itu super apps tentang keluarga. Oke, nah 5 program cepat tepat Pak Menteri ya Pak ya, yang mulai dari Tamasya, Genting, GET, Lansia Berdaya, dan Super Apps. Nah dari program-program ini Pak, bagaimana sebenarnya mendukung program nasional khususnya percepatan penurunan stunting ataupun peningkatan kualitas keluarga di Indonesia? Ya, terima kasih. Jadi kalau untuk program Quick Win ini kita untuk program yang lebih fokus ke percepatan penurunan stunting, di akhir tahun kemarin Pak Menteri sudah melakukan gerakan, yaitu gerakan genting, gerakan orang tua asuh cegah stunting ini, di mana ini melakukan intervensi spesifik seperti pemberian bantuan nutrisi untuk ibu hamil dan anak selama periode 1000 hari pertama kehidupan. Serta juga selain bantuan itu juga ada intervensi sensitif seperti penyediaan sanitasi yang layak atau air bersih untuk keluarga berisiko stunting dengan faktor resiko tersebut sebagai upaya pencegahan stunting. Dan juga selain genting, kami juga ada Tamasya yang merupakan integrasi program dengan tempat penitipan anak yang memang mungkin sudah ada di daerah ya, di mana ini akan melakukan promosi dan KIE terkait pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan. Ini juga dalam rangka penurunan stunting. Nah, mungkin Quick Win lain juga pasti akan mendukung program stunting, tapi mungkin di dua Quick Win itu yang tanda kutip fokus untuk penurunan stunting. Oke. Nah, kalau di Sulawesi Barat sendiri Pak, dari kelima Quick Win ini yang sudah diimplementasikan di Sulawesi Barat, program yang mana saja Pak? Ya, kalau untuk di Sulawesi Barat sendiri, pertama sesuai dengan arahan Pak Menteri ya di akhir Desember kemarin, kami sudah melaksanakan program genting. Pertama, program genting dengan bantuan non nutrisi, seperti membangun air bersih ya di Desa Babengga di Kabupaten Mamuju. Di situ kita membantu keluarga-keluarga yang memang berisiko stunting
di daerahnya sangat-sangat memprihatinkan karena memang merupakan daerah pengungsian. Dan juga di awal tahun ini kita juga sudah melaksanakan program genting yang nutrisi, yaitu pemberian makanan setiap hari sudah kita lakukan kepada keluarga berisiko stunting yang ada di Sulawesi Barat. Memang kita masih dikit ya, karena kita fokusnya adalah masih di komunitas pegawai. Ya, di komunitas pegawai, jadi kami coba berinisiatif untuk mengumpulkan sedekah dari masing-masing pegawai untuk dapat dikumpulkan dan juga nanti dihasilkan makanan bergizi yang dapat diberikan ke keluarga berisiko stunting. Baik. Nah, kalau di Sulawesi Barat sendiri Pak tadi disebutkan bahwa bantuan genting khususnya diberikan kepada keluarga-keluarga beresiko stunting ya Pak ya. Nah, seperti apa potret dari keluarga beresiko stunting yang ada di Sulawesi Barat Pak? Ya, alhamdulillah data kita merupakan data yang valid ya, dan juga sudah diakui. Dan juga sudah 2 tahun ini untuk statistik sektoral BKKBN atau Kementerian Bangga ini mendapat penghargaan dari BPS. Dan salah satunya dari sistem informasi keluarga, di mana sistem informasi keluarga itu ada data pendataan keluarga dan juga ada verval. Nah, data verval ini yang juga pokoknya dari pendataan keluarga itu menghasilkan data keluarga berisiko stunting. Dan juga total untuk keluarga berisiko stunting dari hasil tahun 2024 itu ada sekitar sasaran itu ada sekitar 217. Nah, tapi dari situ kita coba breakdown ya per desil ya. Desil itu tingkat kesejahteraan ya masyarakat atau tingkat kemiskinan lah. Desil 1, 2 dan 3, 4 dan 5. Seperti itu. Nah, dari desil-desil ini kita bikin pemetakan ya berapa sih setiap kabupaten terkait keluarga berisiko stunting yang ada. Nah, data itu juga by name by address. Jadi kita sudah tahu kondisinya di mana dan siap untuk dilakukan intervensi. Oke, jadi tentunya yang akan mendapat manfaat dari genting ini itu tentunya tepat sasaran ya Pak, karena memang berasal dari data yang valid begitu. Ya, benar. Jadi kenapa data by name by address ini perlu ya? Karena memang kita harus tahu siapa sasarannya. Ketika kita sudah lihat sasarannya ada di mana, karena sudah ada by name by address, kita juga sudah tahu kondisinya seperti apa. Ya, kita juga perlu tahu ya bahwa kondisi 4T di resiko stunting itu ada, kita sebut itu ada 4T ya, mungkin terlalu tua untuk hamil, terlalu muda itu juga untuk hamil, terlalu dekat jarak anak ya, juga terlalu banyak anak. Nah, ini saya lihat di Sulbar nih banyak juga nih anak-anak ya, dan juga terlalu dekat nih jarak anak. Dan selain itu juga ada zaman tidak layak dan juga air minum tidak layak. Jadi ketika keluarga kita lihat memiliki indikator atau variabel-variabel itu kita anggap sebagai berisiko. Baru selanjutnya kita tapis lagi dengan tingkat ekonomi. Tadi desil 1 sampai desil 5 tadi ada yang mungkin kita ambil. Kalau miskin ekstrim banget berarti mau maaf sudah miskin ya kondisinya, mungkin dia tidak ada jamban ya, sanitasi air bersih tidak ada, mungkin juga anaknya terlalu banyak. Ya, itu akan menjadi beban bagi keluarga tersebut. Oke. Jadi pemberian bantuan genting ini betul-betul sesuai dengan kebutuhan apa dari KRS tersebut supaya keluarganya keluar dari resiko stunting ya Pak ya. Benar. Jangan sampai kita kan biasanya ini nanti bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran, tapi kalau misalnya program genting ini betul-betul dipastikan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan apa dari keluarga tersebut ya Pak ya. Jadi mungkin program ini bukan sesuatu hal yang baru ya, kita sudah pernah mungkin melakukan dulu ya, tapi kita buat sekarang lebih terencana dan juga lebih terarah. Yeah. Kenapa saya bilang gitu? Karena tadi data yang sudah ada, KRS yang sudah ada, kita manfaatkan. Apabila ya sudah diberikan intervensi, jangan lagi diberikan intervensi ke situ, karena masih banyak sasaran-sasaran yang lain. Ya, jadi di situ kita petakan, karena di sini juga ada dashboard dari gentingnya, kita bisa lihat sasaran tersebut. Oh ternyata di daerah saya sudah ada, tapi saya mau membantu, mungkin bisa menghubungi kantor kami, perwakilan Kementerian Bangga di Provinsi Sulawesi Barat, di mana kami bisa membantu ini. Ya tadi, oh sasaran ini sudah ada Pak, mungkin kita arahin ke sasaran ini, seperti itu. Jadi agar keluarga risiko stunting itu juga dapat
terpenuhi dengan gizinya. Oh. Dan memang kami juga mendapatkan arahan dari pusat bahwa ada target yang harus kami penuhi ya. Di Sulbar itu ada sekitar 10.599 keluarga. Sasaran keluarga risiko stunting yang tanda kutip menjadi sasaran genting. Nah, ini yang tanda kutip menjadi PR kita bersama. Ayo kita menjadi orang tua asuh untuk program pencegahan stunting di Sulawesi Barat. Oke. Nah, apakah ASN saja Pak yang bisa jadi OTA atau siapa nih yang bisa turut berpartisipasi sebagai orang tua asuh Pak? Ya, orang tua asuh ya itu kita kan punya mitra Penta Helix ya, baik dari pemerintah ya, baik pusat, provinsi maupun daerah ya, juga ada swasta. Nah, swasta ini mungkin ya kalau arahan dari Pak Menteri kami, jangan mereka hanya bekerja di wilayah kita, tetapi juga tidak membantu masyarakat kita, ini bisa kita manfaatkan ya. Baik mungkin kalau di Pasangkayu, di Mamuju Tengah itu ada perkebunan sawit, itu bisa kita manfaatkan. Kalau di Kota Mamuju mungkin ya pengusaha-pengusaha ya, baik mungkin hotel, bioskop atau mall ataupun yang lain. Ya mungkin di kabupaten lain juga pun ada. Ya. Lalu selain itu tadi pemerintah, swasta, ada masyarakat. Nah, masyarakat ini baik komunitas, LSM ataupun ya tadi grup-grup kecil ya. Kita mulailah dari grup kecil kita, komunitas kita, baru nanti kita bisa melebar ya. Habis masyarakat ya tentunya juga ada akademisi ya, ini juga peran sertanya sangat banyak ya, baik mungkin program melakukan sosialisasi ya, ataupun juga semacam KKN tematik terkait penanganan stunting itu juga bisa dilakukan ya. Syukur-syukur di komunitas dari akademisi itu bisa menjadi orang tua asuh. Dan juga terakhir adalah media ya, ini media juga sangat berperan selain tadi ada sosialisasi terkait stunting dan juga bisa tadi jadi orang tua asuh. Jadi banyak yang bisa terlibat ya Pak, jadi Banyak. bukan hanya ASN saja ya Pak ya, tapi mulai dari kita dulu nih ya Pak ya, dari pegawai Kementerian Kependudukan BKKBN Sulbar. Nah, dalam implementasi program Quick Win sendiri, entah mungkin genting atau tamasya ataupun program Quick Win lainnya, apakah ada tantangan sendiri Pak yang dirasakan di Sulawesi Barat khususnya? Ya, tantangan pasti ada ya, setiap daerah itu pasti mempunyai tantangan masing-masing dan mungkin beda-beda setiap daerah. Ya, kalau di kami mungkin ya pertama dari penyebaran penduduk ya, mungkin ada juga di kami di desa-desa dan juga aksesnya juga susah, mungkin seperti di Mamasa itu mungkin di gunung-gunung, mungkin saya bilang tidak jauh juga di kota aja ya, kemarin kami ke CC itu harus naik gunung. Kalau hujan saya pikir tuh agak susah juga untuk mencapai sana. Di atas gunung itu ada beberapa kepala keluarga dan juga kita dapati juga keluarga risiko stunting ya, karena apa, anaknya banyak dan juga jamban sanitasi tidak ada. Seperti itu salah satu tantangan dari geografis ya. Lalu kedua adalah orang tua asuh. Siapa yang mau jadi orang tua asuh? Ya, seperti itu. Ini PR kami di Kemenuk Bangga, BKKBN, perwakilan BKKBN Provinsi, bagaimana caranya kita meyakinkan mereka bisa menjadi orang tua asuh. Ya, ketiga, yaitu mungkin bagaimana pendistribusian. Gitu. Kalau satu lingkup, kita enak mendistribusikan. Tapi ketika suatu daerah misalnya ada 100, tapi di sini 5, di sini 1, nah itu juga PR lagi. Karena tadi akses ya, karena juga harus ada makanan yang dimasak kalau untuk nutrisi ya setiap hari. Ya, beda non nutrisi mungkin bikin aja MCK atau bikin aja sanitasi. Nah, itu yang jadi PR kita, permasalahan yang ada, tapi kita harus optimis bahwa kita bisa, kita mampu. Makanya tadi kenapa saya selaku Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat mengajak anggota saya, staf saya untuk berbagi ya, setidaknya sedikit dari rezekinya kita kumpulkan, dan alhamdulillah kami di perwakilan itu ada 15 sasaran di program genting ini untuk diberikan makanan nutrisi yang juga sudah kita lakukan dari awal bulan Februari kemarin. Jadi sudah berjalan hampir 2 minggu ya untuk programnya, 1 minggu sekian. Oke. Nah, dari 15 keluarga ya Pak ya, sudah terbantu oleh ASN Kemenuk Bangga BKKBN Sulawesi Barat. Nah, tadi yang terkait akses yang cukup sulit terjangkau kadang Pak ya, dan
apa sebaran sasaran yang berjauhan. Ada strategi tertentu Pak, bagaimana mengantisipasi hal-hal tersebut? Ya, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus ada strategi. Ya, pertama, kita memiliki petugas lapangan, PKB kita ada, P3K di lapangan juga ada. Kita juga memiliki kader, ya, ada kader TPK, tim pendamping keluarga, ataupun sub PPKBD atau IMP, ya kita ada, kita manfaatkan semuanya. Ya, seperti kondisinya di 15 ini ternyata 9 itu posisinya ada di daerah CC, ya, lalu juga 6 ya, 6 itu ada di daerah Rangas, plus ada juga dari bantuan kecamatan balai KB kecamatan Simboro itu juga ada 2 ya. Nah itu kita bagi, karena kenapa kita bagi untuk masaknya. Kalau kita full satu itu agak jauh karena ternyata kecamatan Simboro ini luas ya. Jadi kami minta tim pendamping keluarga di daerah CC untuk membuat makanan untuk 9 orang. Ya. Tim pendamping yang di daerah Rangas itu juga membuat makanan untuk di daerah Rangas. Jadi agar apa? Ketika mereka sudah selesai masak, mereka bisa mendistribusikan. Malah untuk di daerah CC sendiri ada sekitar dari 9 ada sekitar 6 mungkin ya yang harus tim pendamping keluarga lain yang membantu untuk mendistribusikan karena memang harus naik gunung. Jadi mereka masak ya, 3 dikasih di sekitar rumah dari TPK yang masak, lalu 6 itu di drop lalu dilanjutkan ke TPK yang ada. Dan naik 6 kemarin saya sudah melewati pengalaman itu, dan memang jalurnya emang agak ekstrim ya. Kalau hujan, apalagi tadi hujan malam, itu sekarang pasti sudah bermasalah tuh jalannya, agak susah dijangkau. Jadi kita memberdayakan tenaga yang ada ya. Kita mau ini program harus jalan sesuai arahan Pak Menteri, dan kita memberdayakan semua sumber daya yang ada. Baik, jadi betul-betul sangat-sangat butuh kerjasama dari semua pihak ya Pak ya. Apalagi dengan medan yang luar biasa di Sulawesi Barat, ini bukan hal yang mudah, tapi walaupun sulit harus tetap jalan begitu. Dan kalau misalnya melihat kondisi itu, betul-betul program Genting ini sebenarnya sangat-sangat dibutuhkan sebenarnya Pak ya. Apalagi kondisinya KRS kita di Sulawesi Barat, kondisi wilayahnya, mungkin bisa diceritakan Pak dari pengalaman yang sudah ketika Bapak turun ke lapangan langsung seperti apa Pak? Iya, kondisinya benar kita lihat ya dari tadi, variabel-variabel resiko itu yang seperti tadi disebutkan ya, ada 4T, ada sanitasi, dan juga jamban ya. Dan ternyata kondisinya ketika ditambah lagi dengan ekonomi ya, karena memang stunting itu tidak hanya resiko stunting itu, saya ulangi, resiko stunting itu tidak hanya menghinggapi orang yang mau maaf miskin, tapi juga orang kaya. Tapi untuk program Genting ini kita fokus untuk yang ekonominya menengah ke bawah ya. Tadi ada desil dari pemerintah itu ada kemiskinan ekstrim, itu ada desil 1 2 3, kita fokus ke yang itu. Ya, jadi kemarin saya agak terenyuh juga melihat kondisi mereka ya, padahal kita tidak jauh dari kantor pemerintah dari kota di daerah CC. Itu mereka tinggal di gubuk yang kami pikir tidak layak ya rumahnya. Kenapa saya sebut seperti itu? Karena tidak ada jamban, karena jambannya mereka mengambil dari masjid di depan. Dan mereka tidur dalam satu ruangan dengan 5 anak. Yang saya datangin saat itu si ibu sedang hamil 5 bulan. Ya, jadi kita bayangkan mungkin ruangannya tidak luas ya. Di situ sudah tidur ibu, bapak ya, dan juga ke-5 anaknya. Anak paling besar itu SMP dan sekarang hamil. Dan tidurnya itu tidak beralaskan kasur ya, tapi langsung lantai pelur ya. Kalau langsung semen itu. Seperti itu. Jadi kita bisa bayangkan, dan kondisinya memang sangat-sangat memprihatinkan rumahnya. Dan itu salah satu potret yang bisa kita lihat ya, karena juga ketika saya naik lagi ke atas itu juga ada satu rumah juga tidak luas, itu nggak ada sekat-sekat ruangan, langsung aja tempat duduk dan tempat tidur situ nyambung langsung ke dapur, dan mungkin tempat cuci-cuci di situ.
Nggak ada juga MCK. MCK mungkin dia harus lari ke sungai, seperti itu kondisinya. Dan di situ ada anak kembar, kondisi seperti itu. Dan juga kami juga bertemu juga tadi di Rangas juga ketemu ya, tadi ibu hamil ya, tanda kutip juga melahirkan anak yang stunting, tapi kemarin katanya kehamilan keguguran. Oh, Ya, jadi sekarang hamil lagi, ya resikonya seperti itu. Jadi sangat-sangat memperhatinkan. Nah, malah tadi di Simboro ya, agak naik ke atas nih di dekat kantor pemerintahan, itu juga lebih sedih lagi ya, anaknya 4 ya, rumahnya juga sederhana, sangat-sangat sederhana, dan orang tuanya juga kerja serabutan ya, dan juga risiko stunting. Tapi dari pengalaman setelah diberikan seminggu ini ternyata ada perkembangan. oh alhamdulillah. Ya, jadi tim pendamping keluarga kami, tim petugas lapangan kami itu menimbang. Ya, kalau tadi terakhir ya Pak, ini naik 5 ons Pak. Setelah 7 hari kita melakukan intervensi. Ya, ini merupakan hal yang tanda kutip ya berarti program kita berhasil. Ya, setidaknya sesuai dengan arahan Pak Menteri, kita selamatkan 1 anak saja itu akan lebih bermakna asalkan dilakukan setiap hari secara bertahap selama periode 1000 hari pertama kehidupan, daripada kita cuma ngasih sesaat habis itu tidak kita kasih lagi. Wah, semoga setelah mendengar cerita Pak Kaper, apa yang dilihat secara langsung di lapangan, Pak ya, semakin banyak orang-orang yang ingin berpartisipasi sebagai orang tua asuh, karena 1 anak saja yang dibantu itu sudah sangat berarti ya Pak ya, karena kita fokus pada kualitasnya bukan tentang kuantitasnya. Jadi 1 saja itu akan sangat membantu. Semoga semakin banyak orang tua di luar sana yang bisa memberikan sedikit rezekinya untuk anak-anak kita, orang tua asuh di luar sana ya Pak ya, yang berkenan menjadi orang tua asuh dan bisa memberikan rezekinya untuk anak-anak asuh yang ada di Sulawesi Barat khususnya. Terakhir Pak, apa harapan Pak Kaper selaku Kepala Perwakilan di BKKBN Provinsi Sulawesi Barat ke depannya terkait program Kemenduk Bangga / BKKBN? Ya, harapannya ya kita bisa membantu daerah kita. Pertama itu ya, kita tahu bahwa Sulawesi Barat ini memiliki angka stunting yang tinggi. Ya, selain angka stunting yang tinggi, ternyata juga kemiskinan ekstrim juga tinggi. Ya, ternyata juga angka kematian ibu, kematian bayi juga tinggi. Ya, nomor 4, nomor 5 secara nasional. Angka cacingan juga tinggi. Ya, karena wajar karena tidak ada sanitasi. Saya pikir air bersih yang layak pasti akan ada efeknya ke situ. Dan juga mungkin masih anak tidak sekolah juga tinggi. Jadi saya pikir program Kemenduk Bangga BKKBN ini bisa membantu masalah-masalah yang ada di daerah yang tanda kutip banyak ya. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi yang bisa membantu daerah kita ya. Dan kita ada di Kemenduk Bangga BKKBN, dan ini bukan hanya program di kami saja, tapi ini milik kita semua, milik kita sebagai orang yang berada di Provinsi Sulawesi Barat untuk bisa melakukan aksi untuk membuat Sulawesi Barat bebas dari itu semua. Besar harapan kami, teman-teman ya, Bapak dan Ibu ya, tadi mitra pentahelix kami, baik dari pemerintah, dari swasta, dari akademisi, dari media, dan juga dari masyarakat, bisa menjadi orang tua asuh untuk mencegah stunting ini. Ya, jangan takut ya, apabila ingin melihat prosesnya, progresnya, kita transparan. Kita ada dashboard yang dapat dilihat oleh para orang tua asuh yang menjadi orang tua asuh, kapan sasarannya diberikan. Kami juga memberikan itu setiap hari, dan makanannya juga bergizi ya, dari karbohidrat, sayur mayur ya, lalu juga protein nabati, protein hewani, dan buah. Ya, mudah-mudahan itu menjadi gizi yang dapat terpenuhi setiap harinya. Dan juga apabila di luar sana mitra yang ingin menjadi orang tua asuh tetapi ingin mendistribusikan sendiri, kami persilahkan.
Tapi kalau bisa data tetap dari kami karena memang data itu sudah diverifikasi di lapangan, sudah lihat kondisinya. Kalau memang ada kesalahan data kita bisa rubah untuk tanda kutip kita benar-benar membantu mengintervensi masyarakat atau keluarga-keluarga yang memang membutuhkan pertolongan. Tadi seperti beberapa contoh tadi. Dan juga hal ini tadi saya sampaikan kita transparan, kita bisa lihat sampai sejauh mana proses itu berjalan. Kita setidaknya mencegah stunting baru di 1000 hari pertama kehidupan untuk selubar lebih baik, untuk selubar yang bebas stunting. Oke, luar biasa. Jadi kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi gitu ya Pak ya. Semoga semakin banyak orang-orang di luar sana yang akan menjadi orang tua asuh untuk anak stunting untuk mencegah munculnya stunting-stunting baru di Sulawesi Barat khususnya. Baik, terima kasih banyak Pak Kaper atas kesediaannya hari ini berbagi informasi, berbagi pengalaman Pak terkait program Quick Win ataupun terkait implementasi program Genting yang sudah dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Barat. Semoga bisa berkenan lagi untuk mengisi podcast selanjutnya lagi Pak, dan sampai ketemu di podcast selanjutnya dengan informasi beragam lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.